Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 233 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Kamis 4 Februari 2021 dari Kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 6 mengatakan, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, jadi dung sahat ibana tujabuna, di papunguma ale-alena dohot hobar hudulda, di dokma tunasida, marlas niroha mahamu rap dohot au, ala jupangau biru-biruku naung magoi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pada suatu malam di tahun 1861, saat Jenderal Garibaldi pulang ke rumah, dia bertemu dengan seorang gembala Sardinia yang sedang meratapi seekor dombanya yang hilang. Garibaldi segera menoleh kepada seorang stafnya dan mengumumkan keinginannya untuk menjelajahi gunung itu guna mencari domba yang hilang tersebut. Sebuah tim pencarian diorganisir. Lentera-lentera dibawa dan jenderal yang sudah malang melintang di banyak pertempuran itu dengan penuh semangat ikut mencari domba yang lari dari kelompoknya tersebut. Tetapi domba itu tidak kunjung ditemukan, sehingga para prajurit diperintahkan kembali ke tenda mereka masing-masing dan tidur. Keesokan harinya, pembantu jenderal mendapati bahwa tuannya masih berada di ranjangnya dan tertidur dengan lelap. Pelayannya terkejut karena tuannya tidak biasa bangun siang, tetapi selalu bangun lebih dulu daripada yang lainnya. Pelayan itu meninggalkan tuannya yang sedang tidur lelap dengan pelan-pelan agar tidak membangunkannya dan kembali
setengah jam kemudian, Garibaldi masih tidur nyenyak. Setelah beberapa saat, tuannya tetap tidak bangun. Pelayan itu membangunkan Garibaldi. Lalu Jenderal Garibaldi pun bangunlah dan mengusap matanya. Dan begitu juga pelayannya mengusap matanya ketika melihat jenderal tua itu mengeluarkan seekor domba yang hilang itu dari selimutnya. Rupanya jenderal itu terus mencari domba itu semalaman sampai berhasil menemukannya. Kisah mengenai Jenderal Garibaldi mengingatkan kita akan kisah domba yang hilang dalam perumpamaan di Injil Lukas renungan harian ini. Yesus, Gembala Agung, adalah Tuhan yang mencari dombanya yang hilang sampai Dia menemukannya. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 10, perumpamaan mengenai domba yang hilang dan dirham yang hilang, hendak mengatakan kepada kita bahwa setiap pribadi dari kita sangat berharga dan mempunyai nilai penting di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Ia senantiasa mencari kita, walaupun kita berdosa. Ia tetap mengasihi. Kita tidak dapat lari dari hadapan Tuhan. Di dalam hidup ini, mungkin Anda pernah merasa kecewa karena beban hidup yang berat, karena kegagalan yang pernah Anda alami, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian Anda ingin lari dari Tuhan, lari dari persekutuan jemaat, mulai meragukan kasih dan pertolongan Tuhan. Anda ragu tentang Tuhan, tetapi Anda tidak dapat mencegah Tuhan untuk mencari dan mengasihi Anda. Di dalam keadaan seperti itu, Yesus yang penuh kasih tidak menjauhkan kita. Ia tetap mengasihi kita. Domba yang hilang bisa saja menolak untuk dibawa oleh sang gembala. Domba yang hilang bisa saja melarikan diri ketika melihat sang gembala yang sedang mencarinya. Tetapi itu tidak dilakukannya. Ia membiarkan dirinya ditemui. Ia membiarkan dirinya dibawa ke tempat yang seharusnya bersama-sama dengan kawanan domba yang ada di padang gembalaan. Inilah sikap pertobatan. Bertobat adalah sebuah sikap yang membalikkan arah kehidupan dari yang semula tidak baik, tidak benar, tidak sempurna, menjadi benar, menjadi baik, dan sempurna di hadapan Tuhan dan sesama oleh kebaikan Tuhan yang sempurna. Bertobat juga berarti kita meninggalkan sifat-sifat lama yang menghambat kita untuk dapat menjalin hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudara-saudara, mudahkah untuk bertobat? Tidak. Mengapa? Karena untuk mengakui bahwa kita mempunyai kelemahan, mempunyai banyak dosa dan kesalahan, dan telah melakukan sesuatu yang buruk pada diri sendiri dan kepada orang lain, terutama kepada Tuhan, bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kebesaran hati dan jiwa
untuk mengakui semua itu. Saudara-saudara, milikilah hati domba yang memiliki kesediaan untuk dijumpai dan mau dibawa kembali oleh sang gembala pada tempat yang seharusnya. Maka dengan demikianlah sukacita menjadi ada, sebab domba yang hilang itu telah ditemukan oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Gembalakanlah dan berilah kami sukacita yang daripada-Mu. Jaga dan peliharalah tubuh dan jiwa kami, supaya kami hidup dalam sehat dan dalam damai sejahtera dan setia mengikut anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 233 ayat 3. Ya Tuhan, bimbing dan kuatkan daku, membuat kekerasan hatiku. Dengan kasih-Mu sinari hatiku, mengikut jalan kebenaran-Mu, agar ku sadar Tuhanku, kuat kuasa damai-Mu di jalanku. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.